Mari saksikan. Mari saksikan. Mari saksikan. Mari saksikan Kultum Ramadan MIT Bakti Ibu 1443 Hijriah Hanya di channel Syiar YBIM. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, solih-solihah, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Sudah doakan semoga lancar terus ya puasanya sampai menjelang Idul Fitri nanti. Nah, solih-solihah, pada kesempatan sore hari ini Ustazah Selvi akan menyampaikan materi tentang kultum Ramadan, yaitu tentang i'tikaf. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah mengenal ya apa itu i'tikaf. Nah, apa sih itu i'tikaf? Ada yang tahu? Ada yang pernah melakukan? Atau mungkin ada yang belum tahu? Nah, yuk kita bahas-bahas bersama-sama ya. Jadi i'tikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid dengan syarat-syarat tertentu semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya. Untuk apa, Us? Untuk tidur? Untuk ngobrol? Atau untuk diam saja? Nah, jadi i'tikaf itu adalah melakukan ibadah ya, ibadah banyak sekali. Bisa apapun, ibadah kepada Allah dengan berdiam diri di masjid. Jadi tempatnya di masjid ya. Nah, cara i'tikafnya bagaimana, Us? Nah, ini ada beberapa cara i'tikaf ya. Nah, yang pertama adalah berdoa. Kalian bisa meminta apa saja kepada Allah ya, apa yang kalian mau di bulan Ramadan ini ya, apalagi di 10 hari terakhir. Nah, jadi kalian bisa mendoakan siapapun dan berdoa minta apapun kepada Allah. Nah, itu di i'tikaf kita. Baik, yang kedua yaitu dengan zikrullah atau berzikir kepada Allah. Nah, karena kita sedang beriktikaf, maka apapun yang kita lantunkan yaitu dengan menyebut nama-nama atau asma Allah ya. Jadi kita bisa bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir mungkin ya, atau kalimat-kalimat baik lainnya ya tentang asma Allah. Nah, itu kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala di i'tikaf kita. Dan yang selanjutnya yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain zikir kepada Allah, kita juga bisa bersolawat di i'tikaf kita ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, seperti itu dan seterusnya. Bisa juga bersolawat Nabi yang lain juga ya. Nah, jadi kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan pada i'tikaf, yaitu salah satunya yaitu bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang berikutnya yaitu membaca Quran atau hadis. Nah, mungkin dari solih-solihah ada yang belum lancar membaca Al-Quran, boleh kita membaca juz amma ataupun murojaah surat pendek ya. Kita bisa bermurojaah ataupun membaca Al-Quran bagi yang sudah lancar ya, ataupun membaca hadis. Dan tentunya boleh ya membawa buku hadis ataupun Al-Quran ya kita baca. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jangan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, maksudnya di sini yaitu perkataan yang tidak bermanfaat. Mungkin kita suka bicara kotor ya, ataupun suka nyeplos ya yang tidak baik. Nah, sebaiknya kita hindari dalam i'tikaf itu ya, karena apa? I'tikaf itu pahalanya banyak ya, seperti yang kita lakukan tadi, berzikir kepada Allah, bersolawat. Nah, itu adalah perkataan-perkataan baik. Nah, sebaiknya kita menghindari buruk.
Nah, kemudian kegiatan yang tidak bermanfaat atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Misalkan kita beriktikaf kemudian membawa gadget atau HP, dan di dalam ternyata kita tidak membaca Al-Quran ataupun tidak berzikir, tidak bersolawat, malah main HP. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi sebaiknya kita hindari. Mungkin boleh jika mengangkat telepon kalau urgent ya, boleh. Tapi kalau untuk bermain ya, untuk menonton mungkin atau bermain game, nah sebaiknya kita hindari ya, karena itu akan mengurangi pahala kita, pahala iktikaf kita. Nah, selanjutnya soleh-solihah yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala disertai niat yang bersih. Jadi niat kita memang harus bersih ya. Sebelum kita masuk masjid kita baca doa dulu. Kita berniat untuk iktikaf ya, untuk beribadah kepada Allah, dan insya Allah Allah ridho dan memberikan pahala kepada kita. Nah, itu selanjutnya caranya yaitu sedikit makan, minum, dan tidur agar lebih khusyuk. Nah, maksudnya di sini mungkin kalian boleh membawa minuman atau membawa makanan kecil ya ketika iktikaf, boleh-boleh saja, tetapi kita harus meminimalisir itu ya, tidak serta-merta di dalam itu kita hanya makan, minum, tidur. Nah, sebaiknya kita minimalisir itu dan kita berbanyak untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian menjaga kebersihan dan kesucian diri serta tempat iktikaf. Nah, ini adalah seperti ibadah-ibadah yang lain ya, seperti sholat ya. Nah, karena kita juga melakukan sholat sunnah di dalamnya, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, maka tempatnya juga harus bersih dan suci ya. Jadi kita harus memastikan benar-benar ya kalau tempatnya ya, masjidnya atau musolanya dalam keadaan bersih dan suci. Nah, kemudian tidak hanya tempatnya saja, tetapi pakaian kita, pakaian ibadah yang kita kenakan. Misalkan kalau perempuan pakai mukena, kalau laki-laki memakai sarung ataupun koko, baju koko ya. Jadi kita harus pastikan dulu pakaian yang kita gunakan atau pakaian ibadah yang kita gunakan dalam keadaan bersih dan suci ya. Harus pakai yang bagus ya, yang rapih minimal ya, atau mungkin pakaian terbaik kita ya, pakaian ibadah terbaik kita, kemudian kita kasih wangi-wangian. Nah, insya Allah akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah di iktikaf. Nah, itu cara-caranya ya solih-solihah. Kemudian untuk waktu ya, waktu yang tepat dalam menjalankan iktikaf di bulan Ramadan yaitu sebaiknya dimulai pada 10 hari terakhir. Nah, mungkin ada juga ya yang beriktikaf di setiap hari di selama bulan Ramadan. Nah, itu juga tidak apa-apa. Nah, tapi di sini yang dianjurkan yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Apalagi di dalam 10 hari terakhir banyak sekali ya fadilahnya ya, soleh-solehah ya. Nah, kemudian ada juga ya yang bertanya mungkin, apakah boleh untuk iktikaf di dalam rumah atau tidak di masjid atau tidak di musola? Jawabannya boleh ya, soleh-solehah. Apalagi sekarang kondisi kita sedang belum sepenuhnya ya berakhir pandeminya. Jadi mungkin ada beberapa masjid atau musola yang dekat kalian yang belum dibuka secara 100%. Jadi bisa kalian lakukan di dalam rumah ya. Bisa kalian menyiapkan musola kecil ya, orang tua kalian ya, atau mungkin ruangan yang bisa dibuat untuk sholat, untuk beribadah. Nah, itu bisa ya. Tentu tata caranya hampir sama dengan di masjid ya, yang penting tempatnya suci, bersih. Nah, jadi insya Allah siap untuk dipakai untuk iktikaf. Nah, itu ya solih-solihah tentang iktikaf yang bisa Ustazah sampaikan pada sore hari ini. Tetap semangat untuk kalian ya, boleh ya kalian belajar iktikaf dengan mengajak orang tua kalian, atau kalian ikut dengan orang tua yang sudah biasa melakukan iktikaf ya. Boleh ya belajar sedikit-sedikit. Kalau ngantuk boleh tidur ya, kalau haus boleh minum ataupun membawa makanan kecil. Nah, yang penting niat kita adalah belajar untuk iktikaf, karena belajar agama itu bisa kita mulai dari kecil ya, supaya lebih terbiasa dan bisa menguatkan iman dan Islam kita. Itu dari Ustazah Selfie ya. Tetap semangat puasanya, semangat, tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih dari Ustaz. Mohon maaf atas segala kurang. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.